Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian bahasa Arab 5 jurus mahir membaca kitab gundul metode Syamil. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tasrif, baik lughawi maupun istilahi. Ada 2 jenis tasrif atau perubahan kata dalam ilmu sharaf. Yang pertama adalah tasrif lughawi, disebut juga tasrif far'i. Dan yang kedua tasrif istilahi, atau disebut juga tasrif usuli. Disebut tasrif lughawi karena perubahan yang terjadi pada fi'il itu adalah perubahan yang disebabkan karena perubahan pelaku pekerjaan atau fa'ilnya. Sedangkan perubahan artinya itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi yang berubah hanya arti dari pelaku pekerjaannya. Disebut tasrif usuli atau istilahi jika perubahan sebuah kata itu dari kata dasar, yakni bentuk kata kerja lampau, menjadi bentuk-bentuk lain dengan perubahan yang dramatis atau perubahan yang sangat jauh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rinciannya. Ini adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi, kita mulai pembahasan dari pengenalan ad-dhamir atau kata ganti, yang pada fiil-fiil ini nanti dia menjadi subjek atau pelakunya. Dalam bahasa Arab dikenal 14 dhamir atau kata ganti. Yang pertama huwa, untuk kata ganti dia satu orang laki-laki. Kemudian huma untuk 2 orang laki-laki. Hum untuk arti mereka, yakni 3 orang atau lebih laki-laki. Kemudian hiya artinya dia untuk 1 orang perempuan. Huma untuk 2 orang perempuan. Hunna artinya mereka untuk 3 orang perempuan atau lebih. Selanjutnya anta untuk anda 1 orang laki-laki. Antuma anda 2 orang laki-laki. Antum kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Selanjutnya anti untuk anda 1 orang perempuan. Antuma 2 orang perempuan. Antunna kalian untuk 3 orang perempuan atau lebih. Dan yang terakhir ana untuk arti saya dan nahnu artinya kami. Nah, masing-masing dhamir atau kata ganti ini nanti mempengaruhi pola tasrif lughawi. Untuk dhamir huwa, fi'il madhi atau kata kerja lampaunya adalah fa'ala. 3 huruf di sini kita ambil contoh. Dan ketiga hurufnya asli. Fa'ala. Ketika dhamirnya huwa, maka di sini mendapat tambahan alif sehingga menjadi fa'ala. Ketika dhamirnya hum, mendapat tambahan waw dan alif sehingga menjadi fa'alu. Ketika dhamirnya hiya untuk 1 orang perempuan menjadi fa'alat. Tak
bertambah ta yang sukun. Untuk dhamir huma, dua orang perempuan, fa'alta. Ada mendapat tambahan fa'alata. Fa'alata. Mendapat tambahan ta dan alif. Kemudian hunna menjadi fa'alna. Lamnya disukunkan, kemudian mendapat tambahan nun fathah. Kita lanjutkan untuk dhamir anta. Fi'il madhinya menjadi fa'alta. Lamnya disukunkan, kemudian tak fathah. Untuk dhamir antuma menjadi fa'altuma. Jadi tumanya diambil dari antuma. Lamnya disukunkan, kemudian di akhirnya tuma. Untuk dhamir antum menjadi fa'altum. Lamnya masih tetap disukunkan, kemudian diambil dari antum, tum. Selanjutnya anti menjadi fa'alti. Lamnya juga disukunkan, kemudian ti dari anti itu diambil. Antuma, ini begitu pula, lamnya disukunkan, kemudian diambil tumanya. Antunna menjadi fa'altunna. Polanya sama ya. Kemudian ana menjadi fa'altu. Memang tu dengan ana ini agak jauh. Tapi demikianlah perubahannya untuk fi'il madhi. Jadi lamnya disukunkan, kemudian di akhir ada ta dhammah. Untuk nahnu menjadi fa'alna. Lamnya disukunkan, kemudian nun dan alif. Yang diberi garis bawah inilah yang menjadi ciri khusus dari fi'il madhi yang disebabkan karena tasrif lughawi. Selanjutnya untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk dhamir huwa yaf'ulu. Ini kita ambil satu wazan, yakni yaf'ulu. Sebenarnya ada wazan yang lain, yakni yaf'alu maupun yaf'ilu. Namun untuk contoh di sini kita ambil satu wazan, yakni yaf'ulu. Ketika dhamirnya huma menjadi yaf'ulani. Di sini mendapat tambahan alif dan nun yang di garis bawah ini. Ketika dhamirnya hum menjadi yaf'uluna. Mendapat tambahan waw dan nun. Ketika dhamirnya hiya menjadi ketika dhamirnya hiya menjadi taf'ulu. Ya, ini garis bawah ini, bukan dua titik. Taf'ulu berubah dari yang asalnya ya, di sini huruf di depannya menjadi ta untuk dhamir hiya. Kemudian untuk dhamir huma menjadi taf'ulani, sama dengan yang di atas. Kemudian di akhirnya mendapat tambahan alif dan nun. Untuk dhamir hunna menjadi yaf'ulna. Kembali di sini menjadi huruf ya. Hanya saja lamnya disukunkan, kemudian mendapatkan nun fathah. Untuk dhamir anti menjadi taf'ulu. Ya, sama dengan ini. Kemudian untuk antuma menjadi taf'ulani. Di sini tetap huruf pertamanya ta, di akhirnya ada alif dan nun. Untuk dhamir antum menjadi taf'uluna. Ya, mendapat di sini berubah menjadi ta dan di akhirnya waw dan nun. Untuk dhamir anti menjadi taf'ulina. Jadi di akhirnya adalah ya disukunkan dan nun fathah. Untuk dhamir antuma taf'ulani. Alif dan nun. Kemudian untuk dhamir antunna menjadi taf'ulna. Lamnya disukunkan, nunnya difathahkan. Untuk dhamir ana menjadi af'ulu. Jadi di sini ada alif hamzah. Jika sebelumnya adalah ya dan ta, untuk dhamir ana tandanya di depannya adalah alif hamzah. Kemudian untuk dhamir nahnu menjadi naf'ulu. Huruf depannya adalah huruf nun. Jadi kalau kita kumpulkan huruf-huruf depan di sini ada 4, yakni huruf ya, huruf ta, huruf alif hamzah, dan huruf nun. Inilah yang menjadi ciri dari fi'il mudhari atau kata kerja sedang. Selanjutnya untuk fi'il perintah dan fi'il nahi,
nanti akan kita kenalkan secara khusus. Nah, hanya saja yang perlu kami sampaikan di sini pada fiil perintah, fiil amar dan fiil nahi itu hanya ada pada 6 domir, yakni domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tentang bagaimana perubahannya nanti akan dibahas secara khusus. Pada materi ini, poin atau titik tekannya itu adalah bahwa ada perubahan yang disebut dengan tasrif lughawi, yakni perubahan disebabkan karena perubahan pada subjeknya atau pada domirnya. Nah, secara lebih rinci akan ditunjukkan di sini perubahan-perubahan itu, ya. Dari yang pertama untuk fiil madhi atau kata kerja lampau, ciri dari masing-masing fiil madhi untuk dhamir huwa, huma, dan hum. Ini adalah pada dhamir huwa cirinya adalah harokat fathah. Pada dhamir huma cirinya adalah fathah alif. Pada dhamir hum cirinya adalah waw. Ya, sebelumnya ini berharokat dhammah, kemudian ada waw yang tidak berharokat atau harokatnya sukun, kemudian alif. Kemudian untuk dhamir hiya, huma, hunna, cirinya adalah di sini tak yang disukunkan. Kemudian huma, tak dan alif. Kemudian hunna, huruf terakhir pada fiilnya itu berharokat sukun. Kemudian di akhir ada non fathah. Untuk dhamir anta, cirinya adalah terakhirnya adalah huruf tak fathah, antuma, tuma, antum, tum. Nah, kemudian untuk dhamir anti, antuma, antunna, untuk anti cirinya adalah huruf tak kasrah, antuma, tuma, antunna, cirinya adalah tunna. Dan terakhir untuk ana dan nahnu, itu untuk ana adalah tu, ya, tak yang didomahkan. Dan kemudian untuk nahnu, na, ya, nun dan alif. Kita coba praktekkan pada contoh. Ya. Mauzun, kalau yang di atas tadi wazan. Ini contoh untuk huwa, huma, hum. Nasara, nasara, nasaru. Untuk huwa, huma, hiya, huma, hunna, nasarat, nasarata, nasarna. Untuk anta, antuma, antum, nasarta, nasartuma, nasartum. Untuk anti, antuma, antunna, nasarti, nasartuma, nasartunna. Jadi yang dicetak merah ini adalah ciri khususnya pada fiil madhi. Kemudian untuk ana dan nahnu, nasartu, nasarna. Nah, dan seterusnya ini nanti kita bisa praktekkan pada fiil-fiil madhi yang lain yang bisa ditemukan di kamus atau pada buku ini pada latihan-latihan. Ini untuk kata kerja lampau. Sekarang kita lanjutkan untuk ciri pada kata kerja sedang atau fiil mudhari istilahnya. Cirinya sudah dibahas di pertemuan di slide sebelumnya. Langsung kita praktekkan pada mauzun yansuru. Nah, di sini untuk dhamir huwa, huma, hum, yansuru. Untuk humanya yansurani. Nah, di sini huruf ya, kemudian di sini alif dan nun. Kemudian untuk dhamir hum yansuruna. Jadi cirinya ya dan di sini waw, nun. Untuk dhamir hiya, huma, hunna, tansuru. Nah, di sini yang membedakan kalau di sini ya, di sini tak. Tansurani. Nah, di sini tak, kemudian alif dan nun. Nah, kembali ke sini menjadi ya, yansurna. Nah, jadi untuk dhamir hunna, ya, huruf pertamanya adalah huruf ya. Baru nanti sesudahnya 6 selanjutnya itu di depannya tak semua. Baik, untuk dhamir anta, antuma, antum, tansuru. Nah, bedanya dengan ini apa? Di sini ya, di sini tak. Tansurani. Nah, di sini sama. Kalau di sini ya. Tansuruna. Apa bedanya dengan ini?
Ya, bedanya dengan ini maksud saya, kalau ini ya, di sini ta. Untuk dhamir anti, antuma, antunna. Untuk anti, tansurina. Ini ta, tapi di sininya untuk anti ya dan nun. Untuk antuma tansurani. Jadi di sini sama tansurani, tansurani, tansurani. Jadi untuk antuma ya, termasuk huma untuk perempuan sama di sini. Kemudian untuk antunna tansurna. Jadi ra-nya didomahkan, huruf terakhirnya, kemudian nunnya difathahkan. Dan untuk dhamir ana dan nahnu, ansuru. Nahnunya nansuru. Baik. Kita lanjutkan untuk fi'il amr. Ya, kita lanjutkan untuk fi'il amr. Di atas tadi ada, nah di sini kita lebih rinci. Untuk fi'il amr, ini hanya ada pada anta, antuma, antum. Dan pada dhamir anti, antuma, antunna. Baik, untuk dhamir anta, contohnya di sini, uf'ul, lamnya disukunkan. Jadi di sini berubah menjadi alif. Tidak lagi ya atau ta. Untuk dhamir antuma, uf'ula. Jadi lam dan alif. Ujungnya ada tambahan alif. Kemudian untuk dhamir antum, uf'ulu. Nah, lamnya didomahkan, kemudian di akhir waw dan alif. Jadi cirinya adalah waw dan alif. Untuk dhamir anti, uf'uli. Nah, di sini ada ya, sukun. Lamnya dikasrohkan karena mengikuti ya-nya ini. Untuk dhamir antuma, uf'ula. Ya, sama dengan di sini. Sini antuma, ini antuma juga ya. Jadi uf'ula sama. Dan untuk antunna, uf'ulna. Jadi ini untuk dhamir antunna, uf'ulna. Lamnya disukunkan, kemudian nunnya difathahkan. Jadi uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Gitu. Ini untuk kata kerja perintah. Kemudian untuk kata kerja larangan sebenarnya dia juga terbentuk dari fi'il mudhari atau kata kerja sedang. Cara bedanya hanya di depan ditambahkan la, ya. Di sini la, larangan namanya, atau la nahiyah. Jadi contohnya di sini untuk dhamir anta, la taf'ul. Ya, jadi ini la taf'ul. Ketika antuma menjadi la taf'ula. Kemudian la taf'ulu. Jadi dia sama sebenarnya dengan fi'il amr. Di akhir-akhirnya sama, hanya bedanya di depannya. Kalau amr itu uf'ul, ya, uf'ula, uf'ulu, di sini diganti menjadi huruf ta. Dan depannya ditambahi lam amr. Baik, untuk anti, antuma, antunna, la taf'uli. Nah, di sini sama dengan fi'il amr. Hanya di sininya berubah menjadi huruf ta. Kemudian untuk dhamir antuma, la taf'ula. Untuk dhamir antunna, la taf'ulna. Ya, jadi la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Ini untuk larangan. Nah, baik, yang kedua kemudian adalah tasrif istilahi. Tasrif istilahi di sini ada 12 dan perubahannya dramatis istilah saya. Perubahannya sangat banyak. Kami sebutkan saja 12 itu, meskipun nanti satu persatu dari 12 ini akan kita bahas secara khusus. Yang pertama sebagai kata dasar itu adalah fi'il madhi. Contohnya di sini fa'ala. Ini deskripsinya adalah dia kata kerja lampau. Kalau fa'ala berarti artinya telah mengerjakan. Jadi fi'il mudhari yaf'ulu artinya sedang atau akan mengerjakan. Kemudian fa'lan namanya adalah isim masdar
Ini kata benda abstrak yang biasanya mendapat imbuhan pe-an. Contoh arti di sini pekerjaan. Kemudian yang keempat fa'ilun, disebut isim fa'il. Itu kata benda yang bermakna subjek, pekerja. Kemudian maf'ulun, disebut isim maf'ul. Yakni kata benda yang bermakna objek, yaitu yang dikenai pekerjaan. Kemudian maf'alun. Maf'alun, langsung 6 dan 7, maf'alun, maf'alun. Keduanya adalah isim zaman dan makan. Zaman itu menunjukkan waktu, makan itu menunjukkan tempat. Untuk waktu berarti waktu pengerjaan, untuk makan berarti tempat pengerjaan. Kemudian mif'alun, isim alat istilahnya. Yaitu kata benda yang bermakna alat. Artinya alat yang digunakan untuk mengerjakan. Kemudian fi'il amar tadi sudah disinggung di atas, yakni uf'ul, fi'il amar, kata kerja perintah. Artinya kerjakanlah. Kemudian la taf'ul, fi'il nahyi atau larangan. Artinya jangan Anda kerjakan. Nah, kemudian ada fi'il madhi yang majhul dan fi'il madhi yang fi'il mudhari yang majhul, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Nah, inilah perubahan atau tasrif istilahi. Biasa dalam ilmu tasrif dia perubahannya mendatar dari kanan ke kiri. Kalau tasrif lughawi perubahannya vertikal dari atas ke bawah. Ya. Nah, mengenai wazan tasrif ini bisa dilihat di buku di lampiran 1 di halaman 174 hingga 175 ya, dari untuk tasrif istilahi. Jadi di halaman 174 hingga 175 merupakan tasrif istilahi. Insyaallah tasrif istilahi ini akan kita bahas satu persatu di pembahasan selanjutnya. Sebagai latihan, silahkan dikerjakan, dilengkapi tabel ini. Di sini adalah dhamirnya, ini adalah fi'il madhinya, dicontohkan sini jalasa, maka fi'il mudhari'nya berarti yajlisu. Nah, fi'il amrnya nanti di sini dhamir anta ijlis. Ya. Berarti ijlis. Selanjutnya dilengkapi di sini. Nah, untuk fi'il nahinya berarti la tajlis. Sekali lagi, untuk fi'il amrnya berarti ijlis. Fi'il nahinya la tajlis. Nah, sisanya antum isi sesuai dengan kaidah tasrif lughawi. Ya, di sini khusus tasrif lughawi. Jazakumullahu khairan. Jika antum berminat dengan program 5 jurus ini, silahkan menghubungi nomor kontak tertera. Jangan lupa follow me di akun Instagram Wahyudi Ibnu Yusuf. Dan jika ingin menyimak, menyaksikan, menonton video-video yang lain, silahkan kunjungi channel YouTube Ma'had Darul Ma'arif Banjarmasin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah dibagikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.